Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berjumpa lagi bersama kami di TV DJA di salah satu agenda terbaru dan salah satu agenda terbaik yang sedang dijalankan oleh TV DJA, yaitu Surah Suara Hati Seorang Santri. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang cerita-cerita santri yang sangat menarik dan penuh dengan motivasi, yang nantinya kita akan terus mengkaji dan terus mengikuti jejak-jejak para santri. Oleh karena itu, menjadi seorang santri bukanlah hal yang mudah. Kita harus melewati tantangan dan ribuan rintangan. Saat ini telah hadir bersama saya seorang santri yang sedang mondok di Dayah Jamiah Al-Aziziyah Samalanga Bateili. Beliau merupakan salah satu santri dari Pulau Semulu. Langsung saja untuk mempersingkatkan waktu, kita sapa beliau. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Tengku malam ini? Alhamdulillah baik Tengku. Masya Allah Tengku. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan terus diberkati segala langkahnya. Amin. Jadi Tengku, kita saat ini sedang mengikuti agenda surah, di mana para santri akan bercerita tentang isi hatinya, baik itu tentang suka ataupun duka. Nah, jadi biar lebih akrab Tengku, kita perkenalan. Kenalan dulu sama saya, sama teman-teman semua, dan juga teman-teman media sekalian. Silakan. Oke Tengku, perkenalkan nama saya Rizky Dayat. Tapi kalau kawan-kawan saya sering panggil Tengku Dayat. Ya. Kalau di Dayani sering panggil Tengku Semulu. Ya. Karena tempat tinggal saya di Semulu. Ya. Alamat saya ya di Semulu Timur. Kalau di Pulau Semulu di Semulu Timurnya, di Desa Sukajaya. Berarti Tengku anak keberapa dari berapa saudara? Kalau masalah keluarga, saya anak kedua dari 4 saudara. Yang semua mondok nggak? Atau Tengku cuma? Cuma saya yang mondok. Masya Allah, berarti Tengku salah satu anak yang dipilihkan dalam keluarga. Karena tidak semua orang bisa mondok di Dayah, kan? Ya. Selanjutnya Tengku, berhubung nih kan, kita akan bercerita tentang isi hati seorang santri, dan juga Tengku saat ini sedang mondok di Dayah Jamiah. Sebelum ini Tengku, kita mau tanya dulu tentang jenjang pendidikan. Nah, dari Tengku SD, bagaimana pengalaman pendidikan sebelum mondok di Dayah Jamiah? Oh, kalau masalah pengalaman ya kita kan banyak pengalaman Tengku. Dari TK Tengku ya. Dulunya saya TK Muhammadiyah di Sinabang. Karena dekat dengan rumah saya. Saya tuh lanjut dari TK masuk ke jenjang SD. Nah, SD pun saya pun SD Muhammadiyah juga. Lanjut 6 tahun di SD Muhammadiyah, lanjut ke SMP 1 Semulu Timur. Sebenarnya pas di SD Muhammadiyah tuh saya ingin melanjutkan pendidikan di Dayah. Cuman orang tua saya belum izinkan. Karena terpaksalah saya melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Semulu Timur. Lanjut dari SMP Negeri 1, saya melanjutkan pendidikan di Dayah Babul Maghfirah di Aceh Besar. Nah, itu selama 3 tahun saya sana. Lanjut setelah 3 tahun saya lanjut masuk ke sini Tengku, Dayah Jamiah. Berarti mondok Dayah Jamiah nih dapat info dari mana? Kalau mondok di Dayah Jamiah, saya dapat info dari pertama kan kita media. Dari media sosial media lah. Ternyata ada abang leting saya di sini. Abang leting setahun. Dari beliau lah dapat kabar bahwasanya di sini ada Dayanya ada kuliah. Jadi saya melanjutkan pendidikan di sini Tengku. Setelah sampai ke sini masih sering keingat kampung nggak? Ya awal-awalnya teringat Tengku. Pasti kan kita pas pertama kali menuntut ilmu pasti awal-awalnya ada kita teringat kampung. Pasti yang pertama lah kita teringat orang tua. Jadi kayak saya teringat orang tua, jadi hati saya sedih Tengku. Karena kan jauh dari Semulu ke sini kan cukup jauh Tengku. Lewat kapal lagi, kita naik kapal selama 17 jam dari Pelabuhan Sinabang ke Calang. Dari Calang ke Banda Aceh selama 3 jam. Dari Banda Aceh ke sini sampai sekitar 5 jam Tengku.
Berarti jauh juga tunggu. Jauh. Membutuhkan biaya yang cukup Iya, untuk apalagi kita misal ini kita sering pulang pergi. Tunggu udah lama nggak pulang kayaknya? udah tunggu. Misal nih ada santri yang dikit-dikit udah kangen rumah gitu, pengen pulang. Tapi tunggu alhamdulillah udah betah tunggu, udah mampu sampai sekarang udah mampu bertahan. Jadi tunggu setelah sampai ke sini khususnya di daerah Jamiah, lingkungan di sini beda nggak sama yang di sana atau tunggu ceritain lingkungan di sana. Kalau masalah lingkungan ataupun aktivitas di sana ya nggak jauh beda dengan aktivitas sini, cuman berbeda dengan adatnya aja. Karena di Semelu tuh banyak suku tunggu. Di saya aja suku Datuk Mudo. Datuk Mudo suku Datuk Mudo ini yaitu suku dari Bugis, dari Bugis, Sulawesi. Ada juga suku Manjungkang, ada juga suku Padang. Jadi setiap suku tuh berbeda-beda aktivitasnya. Cuman nggak jauh beda. Karena sosial kan. Jadi tetap walaupun berbeda suku berbeda akan tapi dalam satu lingkungan tetap dalam satu jalur. Cuman kalau masalah keagamaan lah di sana agak minim tunggu agak kurang. Khususnya di kampung saya, makanya saya ada tekad untuk ilmu ke sini. Sebelumnya di Semelu pernah mondok nggak? Nggak tunggu. Mondok umur berapa pertama kali mondok? Kalau mondok pertama kali umur 15 tahun yang di Aceh Besar tunggu. Berarti sebelum ke sini udah pernah mondok di Aceh Besar. Di sana daerahnya sama kayak di sini nggak, lingkungannya baik ataupun kalau teman udah pasti beda dulu lingkungan. Kalau lingkungan ya aktivitas sana kita bilang jadi di sana daya terpadu tunggu, daya modern lah kita bilang aktivitasnya beda dengan daya salafi. Jadi daya modern tuh kayak kita bilang dari pagi setelah sholat subuh itu ada mufradat, itu nanti ada muhadasah. Aktivitasnya agak berbeda dengan sini. Cuman di daya kami itu daya Maulfira ngaji ada juga, ngaji malam, tahfiz ada juga. Tunggu ikut kelas tahfiz nggak di sana? Ada ikut program tahfiz. Udah sampai berapa juz nih? Kalau di sana saya 3 juz tunggu. 3 juz udah masya Allah tuh. Ketimbang yang belum, tunggu udah 3 juz kan udah masya Allah kali. Jadi tunggu setelah sampai nih ke daerah Jamiah, kan tunggu udah melewati ribuan tantangan di sana. Berarti udah pernah merasakan jauh dari saudara, jauh dari keluarga, jauh dari teman. Jadi setelah tunggu sampai di sini, apakah rintangannya lebih bertambah ataupun kayaknya di sini kurang menantang? Menurutku gimana? Ya rintangan ya makin bertambah, makin bertambah rintangan. Dari seginya yang pertama rintangan yang saya jalani yaitu pertama jauh, makin jauh lah. Kalau di Banda Aceh kemarin tuh Aceh Besar tuh nggak terlalu jauh. Tambah sini tambah 5 jam lagi, tambah jauh. Kalau dari Semelu ke Banda Aceh berapa jam? Dari Semelu ke Banda Aceh sekitar tergantung tunggu kan ada jadwal lewat Aceh Selatan bisa, lewat Melabu bisa juga, lewat Calang pun bisa juga. Tapi saya seringnya lewat Calang. Lebih dekatnya lewat mana? Lewat Calang. Kalau dari laut ya, tetap dari laut enak lewat Calang tunggu. Itulah kan. Berarti tunggu dari Semelu ke Jamiah, dari Semelu ke Jamiah membutuhkan waktu sekitaran 10 jam lebih. 15. 25 jam. 25 jam. 25. Itu harus punya pembekalan yang cukup kita tunggu. Ngomong-ngomong tunggu di sana di Semelu sukunya kan di sana banyak suku. Ada nggak tuh yang berbeda dari yang istilahnya jauh dari ajaran agama Islam? Enggak tunggu. Berarti masih dalam lingkup Islam. Sehingga kita sebagai salah satu warga yang sosial
mudah berinteraksi dengan Iya. sesama. Karena walaupun berbeda-beda suku, jika satu keyakinan itu akan mudah dipahami. Iya. Setelah Tunku sampai ke daerah Jamiah, kan Tunku udah banyak kenalan di sini, udah banyak teman, udah banyak guru, dan lain sebagainya. Setelah melewati ini udah berapa tahun di daerah Jamiah? 2 tahun masuk 3 lah Tunku. Udah lama nih, udah akrab dengan suasana di sini lah. Setelah melewati berbagai cerita dari Tunku masa SD dulu, sekarang hingga SMA, kan banyak nih ada daerah lain, mudi ataupun pesantren di luar Aceh lain sebagainya. Setelah Tunku lulus dari SMA daerah Darul Maghfirah, Babul Maghfirah, kenapa memilih daerah Jamiah sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikan? Itu awal mulanya karena guru saya di daerah awal tuh, daerah Babul Maghfirah kan. Itu keadaan saya tuh bimbang kali Tunku. Mau nyambung tamat dari Babul Maghfirah nih, mau nyambung kemana? Mau nyambung kuliah ataupun ke daerah-daerah yang lain. Tekad saya ini ingin melanjutkan pendidikan di daerah, cuman orang tua saya suruh saya kuliah. Ini saya bimbang Tunku. Saya bimbang. Saya tanya dengan beberapa guru saya kan, ada guru malam saya tanya juga, guru tapis ada juga saya tanya. Pas saya tanya dengan guru tapis, bahwasanya keinginan orang tua kamu apa? Kuliah. Keinginan kamu apa? Ngaji, mondok. Jadi kamu bisa milih cari pesantren yang ada kuliah dan mondok. Bisa melanggar di sana ada pesantrennya, ada mondok, pesantrennya ada kuliah. Jadi saya cari info lah. Akhirnya dapat pesantren Jamiah nih. Bahwasanya Jamiah ini ada kuliah. Lewat sosial media. Lewat sosial media. Makanya saya langsung daftar ke sini terus nih. Apa sisi yang membuat Tunku tertarik nih dengan daerah Jamiah? Yang pertamanya ya karena pas saya lihat di media bagus daerahnya. Bagus karena di gunung ya. Di ada gunung dekat sungai. Itu sisi alamnya gitu. Yang kedua karena saya pilih Jamiah karena arahan guru saya. Itulah saya milih Jamiah. Berarti dari keluarga Tunku dapat support penuh gitu untuk mondok. Dari keluarga ya support kuliah Tunku. Dari Tunku sendiri pengen mondok. Sehingga biar enggak durhaka sama orang tua, memilih jalur aman. Mencari keinginan tersendiri bisa diraih, keinginan keluarga juga bisa diraih. Jadi dari keluarga nih, pas Tunku minta izin dulu gimana? Misal apa gitu responnya, tanggapannya setelah Tunku dari pertama meminta izin untuk mondok di daerah Jamiah hingga sekarang nih, Tunku udah hampir 3 tahun. Pas pulang gimana itu tanggapan keluarga, teman dan lingkungan ustadz di kampung? Ini pas cerita saya minta izin Tunggu. Pas saya minta izin sama orang tua, yang pertama orang tua saya ini nggak terima. Langsung nggak terima. Nggak di ACC lah. Kamu harus kuliah. Kamu harus kuliah di Banda, kamu kuliah. Saya pun bimbang kali saya hari itu. Akhirnya daftarlah saya di Universitas UIN. Lulus saya di UIN, langsung tinggal pendaftaran ulang aja. Tapi karena saya nggak ada keinginan di sana, saya bicara lagi dengan orang tua saya. Saya ingin ngaji pokoknya. Saya ingin ngaji. Akhirnya orang tua saya kan, boleh. Tapi cari pesantren yang ada kuliahnya. Makanya saya dapat pesantren Jamiah nih. Ketika saya pulang kampung, kan saya udah berapa tahun sini. Saya pulang kampung, respon orang tua ya makin kita bilang makin senang Tunggu karena saya pun pesantren ada, kuliah ada, jadi orang tua makin senang. Sehingga kita dengan keinginan orang tua kita capai, keinginan diri sendiri juga harus dapat. Karena banyak sekarang anak-anak sekarang pendidikannya karena terpaksa Tunggu kan. Banyak kalau di daerah Tunku sendiri nih, ada juga kawan di kampung kan,
pergi ke pondok ke dayah itu karena sebuah paksaan. Nah, padahal keinginannya lain. Ada juga yang keinginannya lain tapi malah ke pondok. Nah, gitu Tunggu. Berarti kalau sekarang dari tanggapan keluarga udah mendukung penuh. Begitu lihat, oh masya Allah, udah nggak rugi dikasih izin dan dikasih bekal yang cukup untuk pergi ke dayah jamiah. Kan Tunggu sekarang udah hampir 3 tahun. Apa hambatan Tunggu yang paling berat nih? Ya, yang paling berat ketika sampai di dayah jamiah. Kan di sini di dayah kan tempatnya apa tuh? Tempatnya orang paling susah di sini. Karena mengapa? Di sini kan kita berbagai macam daerah, berbagai macam suku, berbagai macam watak manusia di sini. Nah, melalui ada juga teman yang kadang suka jahil gitu. Nah, ada juga teman yang suka ngerjain. Nah, kan di sini tantangannya dan tantangan yang lain sebagainya. Jadi tantangan bagi Tungku yang paling berat itu apa? Dari pertama sampai sekarang udah hampir 3 tahun. Tantangan yang tantangannya itu dulu pas pertama saya masuk bahasa Aceh itu. Bahasa Aceh. Banyak itu menjadi salah satu catatan penting. Karena kan di Simulu, walaupun Simulu termasuk Aceh, cuman mayoritas masyarakat sana bukan menggunakan bahasa Aceh, tapi menggunakan bahasa daerah masing-masing. Ada bahasa Jamu, ada bahasa Depayan, ada bahasa Sigulai. Jadi kan saya kan saya kan tinggal di Sinabang, jadi menggunakan bahasa Jamu. Ketika saya sampai sini, orang memakai bahasa Aceh Tunggu. Bingung saya. Entah apa dibilang orang ini kayak mana orang ini bilang, jadi saya nggak ngerti ya. Itu hambatan paling besar saya. Tapi alhamdulillah karena secara kita bilang sering kita jalani hari, jadi saya bahasa Aceh sekarang udah mulai paham tuh. Makin lama nanti makin paham bahasa lain juga kalau udah sampai ke dayah jamiah. Karena di sini kan juga ada program di sana dulu di SMA Babul Maghfirah Tungku ada diajarin bahasa nggak di sana? Sana memang berbahasa Tungku. Ya, karena kan modern ya. Karena banyak juga dari santri dayah jamiah ini yang dulunya emang nggak bisa sedikit pun, cuma bisa bahasa Aceh aja. Tapi begitu sampai ke dayah jamiah udah bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kalau dekat sama misal Tungku orang Semelu kan, ini misal ada kawan yang dekat pasti ketularan lah bahasa dari Tungku. Kayak Tungku kan awalnya nggak bisa bahasa Aceh nih. Nah, kalau sekarang udah mulai lancar. paham. Nggak lancar tapi udah mulai paham. Kalau ngomong udah bisa. Ya bisa cuman masih tebak-tebakan gitu. Itu misalkan pertama kuliah dari Ustadz pas ngejelasin pelajaran itu berat kali itu. Berat kali Tungku. Saya nggak paham memang apa ini katakan Tungku sini ya. Walaupun Tungku sini pakai bahasa Aceh, saya nggak paham tuh pertama-tama. Cuman sampai di bilik saya tanya sama kawan saya, itu apa Tungku tuh bilang tadi? Oh tentang ini. Oh baru situ saya paham. Baik Tungku kan. Selanjutnya nih kita udah kenalan juga sama Tungku, bagaimana latar belakang Tungku, asal usul. Selanjutnya sosok yang menjadi tokoh panutan Tungku. Siapa yang menjadi tokoh panutan Tungku yang menjadi semangat giat belajar Tungku untuk mondok terus di dayah jamiah? Oh kalau itu abang saya Tungku, abang sepupu saya. Abang sepupu. Abang sepupu saya mondok di Jawa Tengah, di Magelang. Jadi saya terinspirasi dari dia karena keseriusannya mondok Tungku. Karena kan dari Simelu ke Jawa Tengah jauh lagi perjalanannya. Itu abang saya itu sendiri tuh pergi. Dari Simelu ke Jawa Tengah sendiri. Enggak sama kawan-kawannya sendiri. Jadi saya termotivasi dari perjuangan abang saya. Bahwasanya abang saya ini tekad dalam menuntut ilmu, serius dalam menuntut ilmu. Saya pun harus bisa seperti abang saya. Tungku berarti terinspirasi dari sosok abang sepupu ya, karena ingin merantau lah. Ya.
pernah dalam sebuah riwayat dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, jika seorang ingin tumbuh maka merantaulah. Mungkin itu menjadi salah satu sebab yang tersirat yang tidak Tungku ungkapkan tadi. Karena kan di perantauan kita banyak cerita, juga dari perantauan kita membuat tumbuh lebih dewasa, lebih cepat tumbuh dewasa. Ini udah berapa lama nggak pulang? Biasanya setahun sekali kalau pulang sebelum. Pas Cuman Ramadan. Lebaran Idul apa? Cuman puasa aja pulang. Ramadan ya? Puasa Ramadan. Idul Adha nggak pulang? Ke Banda Tungku. Di Banda ada siapa? Ada Saudara. kakak. Karena kan kakak kuliah di Banda. Ya. Jadi pulang ke tempat kakak. Dulu kan Tungku mondoknya di Babul Maghfirah. Iya. Masih sering berinteraksi nggak sama kawan di sana? Masih Tungku. Berarti walaupun pendidikan udah nggak sejalur lagi, tapi ikatan persahabatan masih terus terikat. Di sana dengar-dengar dari sosial media nih, baca-baca kan, ada musibah. Ya. Iya Tungku. Bakaran. Tungku gimana tuh? Ada tanya-tanya nggak sama Ustadz di sana? Gimana? Belum Tungku. Karena kan di sini kita belum bisa, nggak bisa pakai HP lah. Kalau dilihat dari sosial media nih ya, kebakarannya berat. Nah. Ada lihat di sosial media? Ada Tungku 11. Itu gimana tanggapan Tungku? Sedih nggak rasanya? Ya sedih lah Tungku karena daya pertama saya masuk daya kan kenang-kenangan di sana. Di mana kita pertama kali belajar mandiri ya. Di sana banyak teman, banyak cerita lah. Semoga kawan-kawan Tungku di sana diberikan ketabahan dan juga guru-guru. Semoga dimudahkan segala urusan Ustadz Tungku di sana. Amin. Baik Tungku kan, ini di sini Tungku kelas berapa? Kelas 3? Kelas 2. Kelas 2 mau hampir 3 ya? Hampir 3. Kuliah ya? Jurusan apa? Jurusan PAI. Pendidikan Agama Islam. Semester berapa? Semester 3. Semester 3. Naik semester 4. Karena kan udah final. Iya. Ini pengalaman Tungku kuliah di sini nih. Apa beda nggak sama kuliah di luar gitu? Kan kalau guru santri-santri itu dinilai sama orang apa tuh santri kayak ketinggalan zaman lah. Padahal yang sebenarnya santri bukan ketinggalan zaman, tapi ala-ala keren santri itu berbeda sama keren anak di luar. Beda nggak menurut Tungku nih kuliah di sini sama kuliah di luar? Kalau dalam sistem perkuliahan, kalau saya tanya dari kawan-kawan saya nggak jauh beda. Sama-sama juga ada perbedaan sedikit-sedikit aja. Cuman yang perbedaannya dari segi pakaian. Kalau sini kan kita kuliahnya pakai sarung, pakai baju gamis, pakai baju kemeja. Tapi kalau di luar itu kuliahnya pakai celana, pakai sepatu lagi malahan. Berarti sebenarnya santri itu bukan ketinggalan zaman, tapi itulah kayak Tungku bilang tadi, keren dengan versi yang lain. Tetap dalam konsep Islami. Kalau di luar kan banyak Tungku kan penilaian dari orang luar, ngapain ke daya, ketinggalan zaman nanti. Banyak. Nggak ikut tren, di sana kan nggak bisa pakai HP, nggak tahu tren apa yang sedang trending gitu. Padahal yang sebenarnya trending terbaik itu adalah versi santri. Karena mengapa? Di pondok kita kan selalu dalam kegiatan ibadah, dalam peraturan. Berarti Tungku salah satu warga Semelu yang terpilih untuk menjadi salah satu santri terhit nih. Semoga aja begitu. Setelah kita bercerita dengan banyak pengalaman Tungku dari dulu sampai sekarang, kan ada nggak salah satu yang membuat Tungku selalu pengen berada di Daya Jamiah? Baik itu seorang guru, seorang teman, ataupun keadaan yang sehingga membuat Tungku kayaknya kurang cukup nih sampai 3 tahun, harus lebih lama lagi di Daya Jamiah. Apa nih Tungku?
yang membuat Tungku pengen terus di Daya Jamiah? Ya pertama karena guru Tungku ya. Yang kedua karena teman-teman. Ya. Seperti saya di Daya dulu, kayak 3 tahun tuh kayak nggak cukup Tungku, 3 tahun. Kayak merasa berat lah berpisah dengan teman-teman. Masih minim cerita bersama teman. Jadi pengen mengukir lebih banyak cerita bersama teman. Dari guru-guru di sini ada nggak salah satu guru yang terus menyemangatin Tungku untuk tetap mondok? Ya guru ngulang Tungku, guru ngulang saya sering selalu bilang kita orang jauh, jadi kita harus serius dalam menuntut ilmu. Itulah guru orang saya yang selalu dukung saya. Karena kita kalau udah di daerah ini perlu banget, bahkan wajib nih untuk memiliki seseorang tempat kita bersandar, tempat kita berkeluh kesah kan. Karena kita yang posisinya berada jauh dengan keluarga dan juga nggak bisa pakai HP, susah untuk menghubungi keluarga, kita perlu banget seseorang yang ada tempat kita berkeluh kesah. Ya, betul. Berarti Tungku udah termasuk salah seorang santri yang udah istimewa nih, udah dapat guru baik, teman juga baik, kan Tungku? Pas pertama sampai sini pernah nangis nggak? Nangis Tungku. Oh, pernah juga. Nangis. Karena kita baru pertama asing gitu, masih dalam masa beradaptasi. Itu masih merasa tertantang. Ini masih banyak lagi kayak cerita-cerita yang menantang di selanjutnya. Jadi seringkali itu yang membuat seorang santri sedih. Ya. Selain dari rindu dengan keluarga dan teman di kampung, apa yang membuat Tungku merasa sedih atau lain sebagainya? Selain karena jauh dengan keluarga. Ya teman-teman Tungku. Pertama kan keluarga. Satu teman-teman yang di kampung. Jauh dari teman-teman. Jauh dari teman-teman. Juga sanak saudara di sana. Tunggu kalau misal pulang ke kampung, ini kan perjalanan dari kampung Tungku ke sini jauh nih kan? Jauh Tungku. Harus melewati laut. Berapa jam di laut Tungku? Laut kalau dari Calang Tungku ya. Itu sekitar 18 atau 17 jam dari Calang. Kalau dari Melabo agak apa kita bilang agak kurang lagi sedikit jamnya. Kadang bisa jadi 10 ataupun 11 jam. Cuman saya sering lewat Calang kalau untuk pulang-pulang pergi gitu. Dari Semelu ke sini di laut nih. Dari Semelu nih di laut berapa jam di situ? Kalau dari laut ke Sinabang ke Calang. Ya itulah 17 jam dari lautnya. Man kalau dari Daya Jamiah ke Semelu itu 25 jam. Man kalau dari segi lautnya aja dari perjalanan laut itu cuma 17 jam. 17 jam. Itu 17 jam berarti kita di sana udah Tunggu nggak pernah naik kapal laut, jadi kurang tahu. Sehingga makanya merasa agak wow kali nih. Naik perahu aja kayaknya udah hebat banget tuh. Di laut gitu kan, begitu berangkat dari Semelu, dari kisah dari Semelu ke di dalam laut tuh, pas di kapal di situ aja udah banyak cerita kayaknya Tunggu. Mulai dari sana kita pas berangkat pertama merantau, sana udah banyak nemu orang baru, pasti banyak orang tanya nanti. Pernah nggak di perjalanan tanya sama orang-orang itu, Tunggu mau kemana itu? Pernah? Ada tanya. Tanya mau kemana, mau lanjut sekolah di mana? Dia bilang sekolah di Bolvira. Itu pas saya masih di Bolvira. Sekolah di Bolvira Bu. Kalau kita tanya pasti ada. Sehingga perjalanan itu sebenarnya nggak jauh jika dinikmati. Dan juga ini karena keinginan sendiri Tunggu kan. Misal karena sebuah paksaan pasti jauh tuh. Jadi misal ini kan Tunggu keinginan
keinginan sendiri untuk merantau menuntut ilmu jauh dari kampung halaman, sanak saudara dan keluarga. Jadi merasa perasaan baru bentar udah sempit. Jadi ini Tungku kan udah ini targetnya berapa tahun di sini? Nggak tahu Tungku ke depannya Tungku. Ya, karena jika menuntut ilmu dibatasi dengan target, itu misalnya nggak sampai biasanya nggak sampai target, ya. Jadi kita berpedoman aja menuntutlah ilmu dari gimana? Menuntut ilmu dari ayunan. Dari ayunan sampai liang lahat. Nah, kita jadikan itu sebagai pedoman aja, Tunggu, sebagai penyemangat kita. Setelah sampai sini kan Tunggu udah ngaji dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 2 masih. Oh, kelas 2 ya. Pelajaran apa paling Tungku sukai? Pelajaran yang di ngaji di sini. Ngaji. Ya pertama ya, kalau kita masih kelas 1 tasrif Tungku. Tasrif, karena kan diulang-ulang selalu tasrif, ya jurumiyah, awamil. Karena itu dasar bagi kita pendekatan. Kalau kelas 2 udah masuk ke mutamimah, masuk ke bajuri. Kalau masalah segi tasawuf ya talim muta'alim Tunggu kelas 2-nya. Berarti salah satu kitab favorit apa Tunggu? Kalau ngaji subuh Tunggu ya kitab terfavorit ya talim muta'alim. Karena di situ jelaskan bagaimana menjadi seorang penuntut ilmu. Itu emang menggambarkan kita semua. Kalau dapat pesan-pesan di dalam kitab Ta'lim, serasanya untuk kita semua tuh dibilangin. Ya. Misal ada sindiran seorang penuntut ilmu jangan begini, kita begini. Kan pernah nggak gitu rasanya? Pernah. Kan ada di dalam kitab Ta'lim itu larangan. Jadi kayak kita merasa oh betul juga ya, seperti yang kita kerjakan juga. Misal buat gini nanti konsekuensinya gini. Kita udah melewati tapi nggak memahami kalau itu sebenarnya sebuah konsekuensi dalam menuntut ilmu. Karena menjadi seorang penuntut ilmu itu bukanlah hal mudah, ya. Karena ilmu itu kan sebuah hal cahaya. Dalam satu riwayat kan diibaratkan al ilmu nurun. Wala yu'ti bil asi, tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Jadi agar kita lebih memahami ilmu, kita harus membersihkan diri dari maksiat. Setelah sekian banyak cerita nih Tungku, ada nggak ilmu ataupun pesan yang disampaikan oleh guru ataupun yang Tungku dapat dari kitab yang menjadi penyemangat bagi Tungku dalam menuntut ilmu? Ada Tungku. Jadi kita sebagai penuntut ilmu harus serius dalam menuntut ilmu. Karena kan ada, ini guru saya pernah berkata, al ilmu bita'allum, bahwasanya ilmu itu didapat dengan belajar. Dan al barakatuh bil khidmah, dan keberkahan itu didapat dengan khidmah. Jadi untuk kita para santri harus serius dalam belajar. Ketika kita serius dalam belajar, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang kita inginkan. Dan yang kedua, jangan lupa kepada siapa yang mendorong kita, siapa yang mendukung kita, dan siapa yang mendoa kita. Ternyata tidak sia-sia nih perjuangan Tungku dalam menuntut ilmu dan juga dukungan dari keluarga dan sanak saudara lain sebagainya. Setelah Tungku sampai di sini, ternyata Tungku tidak menjadi salah satu santri ataupun manusia yang merugikan orang tua dan juga saudara lainnya. Karena sangat sia-sia jika bekal yang diberikan orang tua, dukungan, malah kita di sini menjadi bermalas-malasan dan juga lain sebagainya, sehingga membuat kekecewaan dan menjadi salah satu sebab kita durhaka dengan orang tua. Baik Tungku, setelah kita mendengar cerita Tungku, ternyata salah satu cerita yang penuh dengan motivasi, dengan semangat giat Tungku yang sangat menarik nih ceritanya kan. Mengembara jauh, menyeberangi lautan. Bahkan gunung pergunungan. Membutuhkan waktu 25 jam. Itu
itu sebuah perjalanan yang sangat fantastik. Untuk menutupi cerita kita pada malam hari ini, ada nggak nih Tunggu pesan dan kesan kepada teman-teman media kita semua, agar ada teman yang mungkin punya keinginan untuk mondok tapi kayaknya ini saya kurang pantas, ataupun lain sebagainya, banyak permasalahan yang menjadi hambatan dalam menuntut ilmu. Sedangkan Tunggu yang dipenuhi dengan hambatan, baik itu perjalanan ataupun lain sebagainya, tapi masih bertekad untuk tetap melanjutkan. Baik, untuk selanjutnya Tunggu, silahkan nih pesan dan kesan kepada teman-teman sekalian. Oke, pesan dan kesan saya untuk para teman-teman sekalian yang dimanapun Anda berada, kita sebagai para santri harus terus dalam menuntut ilmu. Karena kenapa? Dengan kita serius, insya Allah ilmu akan datang kepada kita. Dan yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya jangan lupa kita dengan orang yang mendukung kita. Siapa? Orang tua kita. Orang tua kita di rumah capek-capek kerja banting tulang untuk kita. Jadi kita balas orang tua kita dengan adanya ilmu. Dan selanjutnya jangan lupa pula kita mendoakan mereka yang mendukung kita, orang tua kita, guru kita yang telah mendukung kita dalam menuntut ilmu. Karena tanpa mereka semua kita tidak akan menjadi sampai hari ini yang kita sekarang ya. Dukungan orang tua, doa dari guru itu adalah sebuah hal yang sangat menjadi sebab seseorang sukses, Tunggu. Ya. Baik Tunggu, terima kasih atas waktunya yang telah meluangkan waktu bersama kami di acara Surah Santri. Semoga Tunggu tetap betah dalam menuntut ilmu dan semoga selalu diberikan kelimpahan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kepada teman media sekalian, sebuah cerita yang sangat menarik dari Tungku Semelu. Beliau merupakan salah seorang santri yang saat ini sedang mondok di daerah Jamiah, melewati lautan dan melewati pergunungan. Semua beliau tantang untuk meraih sebuah impian. Sekarang kita yang saat ini yang masih berada di ambang-ambang impian, apakah kita akan merelakan sebuah keharusan bagi kita untuk mencapai sebuah impian? Karena impian itu bukan cuma untuk diimpi-impikan, akan tetapi untuk digapai. Baik, kepada teman-teman sekalian media, terus ikuti jejak kami di TV DJA dalam agenda Surah Santri, Suara Hati Seorang Santri, dengan cerita selanjutnya tidak kalah lebih menarik. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe dan share video kami agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Saya selaku host pada malam hari ini, Muslim Rehan, dan pemateri kita semua bernama Tungku Rizky Hidayat. Kami mengundurkan diri, sampai jumpa di lain waktu. Akhirul kalam, undur maqala wala tandur liman qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.